Ayo kita masuk. Nih kita udah sampai di Nakhon Ratchasima, kota terbesar ketiga di Thailand ya. Ini daerah kota tuanya nih, Tao Suranari. Sedangkan inilah gerbang kota yang udah umurnya 350 tahun. Selamat pagi, ini dan kakak kita. Kita udah check out dari Chao-Phraya Hotel. Dan hari ini kita mau ke Nakhon Ratchasima, lanjut lagi ke Phimai Historical Park. Itu tempat dari peninggalan Khmer. Nah ini kita naik kereta api, jadi dari Krung Thep Apiwat. Nah itu stasiun kereta api Bangkok. Nanti kita lihat ya, ini stasiun kereta api terbesar di Asia Tenggara. Naik tol. Besar ya. Ini kita udah sampai di Krung Thep Apiwat, stasiun kereta api Krung Thep ya. Krung Thep itu lamanya kota Bangkok atau nama royalnya ya. Nah, ini stasiun kereta api terbesar di Asia Tenggara. Ada 26 platform, bisa kelihatan dari gedungnya, dari ujung sana tuh sampai ujung situ. Emang gede. 26 platform itu sekitar 600 meter katanya. Jadi yang ngalahin ini ya paling cuma stasiun kereta api besar seperti yang di China tuh. Yang kayak Nanjing Railway Station itu yang terbesar di China. Nggak tahu sekarang ya kalau udah berubah. Jadi kita masuk, kita lihat dalamnya kayak apa. Gate-nya aja ada banyak. Ini gate 4. Tuh, ada heat sensor 36,3. Nah, ini ya bagian dalamnya. Gede. Tuh, lihat. Bangkok Krung Thep. Kita naik nomor 71 paling atas ke arah Ubon Ratchathani, tapi kita nggak ke situ ya. Gate B. Ayo kita masuk. Ada food court. Jadi stasiun kereta api ini baru dibuka tahun 2021. Tapi baru awal tahun ini, Januari 2023 dipakai sebagai stasiun antar kota jarak jauh ya. Sebelumnya di Bangkok Station. Jadi ini masih baru banget. Masih lumayan lapang, kosong karena memang besar. Yuk kita masuk ke bagian dalam. Ini ya, betul-betul gede, stasiun terbesar di Asia Tenggara karena memang betul-betul ke arah mana-mana. Dia ke selatan, ke arah Malaysia, Singapura, ke arah timur, ke arah Vietnam, ke arah utara, ke arah Laos, barat ke Myanmar. Jadi betul-betul pusatnya Asia Tenggara itu sebenarnya di Thailand. Gate B, nomor 71. Kayaknya udah boleh masuk tuh. Jadi di Thailand itu udah ada budaya mengantri yang baik. Lihat semua memanjang ke belakang. Kita naik. Nah, ini dia. Tuh sana. Jadi kalau dilihat gerbongnya cuma 1, 2, 3, 4. Ini keretanya, ayo kita masuk. Jadi ini kita naik third class ya. Dia pakai jendela dan juga kipas angin. Ini kita mau lihat yang second class. Oh nih, kalau second class kayak begini nih, AC lebih lebar. Akhirnya kita jalan juga. Banyak yang naik di Don Mueang International Airport. Kita tiba di Ayutthaya ya, lihat banyak bule turis. Ini ibu kota lama Thailand yang dihancurkan oleh Burma. Bedanya sama kereta api lain yang jualan ikut naik. Kita lewatin Danau Lum Takong. Tapi kita bisa lihat di atas bukit itu pembangkit listrik tenaga angin. Dan itu bisa kelihatan tiang-tiang itu kayaknya buat kereta cepat yang lagi dibangun. Jadi bukan cuma Indonesia doang lagi bangun ya, Thailand lagi bangun juga.
kita udah sampai di Nakhon Ratchasima, kota terbesar ketiga di Thailand ya, setelah Bangkok dan Chiang Mai. Namanya Nakhon itu negeri ya, kalau Ratcha kan raja, Sima itu nama kota, dulu ada namanya Sima dekat sini. Jadi ini kota Ratchasima, tapi oleh penduduk lokal lebih sering disingkat namanya Korat. Korat. Nah jadi ini stasiun juga legendaris, kenapa? Karena ini stasiun kereta pertama lah. Pertama di Bangkok, tapi Bangkok kesini gitu. Jalur pertama itu 100 tahun yang lalu. Dibangun oleh Raja Chulalongkorn atau Rama the Fifth, Rama kelima ya. Dialah bapak pembangunan modernisasi Thailand atau Siam zaman itu. Nah itu bahkan ada kereta kunonya di depan. Jadi rencananya kita bakal jalan, kita ke kota lamanya di ujung sana. Itu ada gate yang umurnya udah 350 tahun, gerbang kota tua. Banyak kuil di sini. Udah kayak gereja atau masjid. Ini daerah kota tuanya nih. Dikit lagi di depan masuk kota tua yang ada tembok. Kalau di Thailand mobil boxnya kayak gini nih, bukan Carry, bukan apa, bukan Grand Max. Ginza Entertainment. Jepang kah ini? Taifa Universe. Oh ini kayak mall nih. Alpaya. Kirain IKEA ya. Kita mulai masuk ke pusat kotanya ya. Provincial Hall-nya itu tuh gedungnya di belakang jauh. Nah ini ada sungai. Jadi sungai ini sebenarnya sungai kuno dan ini bukan sungai dulunya, parit. Jadi ini kotanya itu adalah di seberang sungai ini. Masuk situ. Tapi kita mau lihat sisa gerbangnya ada di satu. Jadi dulu ini kota besar ya. Mulai maju di abad ke-17 akhir zamannya Ayutthaya. Nah akhirnya ada angkutan umum, ini kayaknya angkutan umum nih. Nah jadi kalau lihat sekilas sebenarnya agak mirip kayak di Harmony ya. Harmony sampai ke arah kota, ada sungainya kan. Ini lihat ya, banyak yang kasih persembahan, doa, sembayang. Karena ini patung perempuan ternama, disebut Tau Suranari, yaitu Our Lady the Brave. Jadi dia ini perempuan yang sangat pemberani. Jadi di tahun 1800 awal itu ada serangan kerajaan Lao ke sini. Jadi kita ini ada di wilayah Isan, wilayah penduduknya emang mayoritas Lao. Jadi ada pemberontakan Lao, terus Raja Lao sendiri datang sini nyerang. Sedangkan gubernurnya itu pas lagi di luar kota. Nah dia istrinya. Singkat cerita dia yang berhasil membela dan melindungi kota ini. Lady Mo, namanya Mo. Makanya tuh banyak yang mempersembahkan. Keren ya. Perempuan pemberani, Tau Suranari. Sedangkan inilah gerbang kota yang udah umurnya 350 tahun. Kalau kita lihat bagian atasnya agak mirip dengan yang di Nakhon Si Thammarat ya. Kenapa? Karena yang membangun kota ini udah 350 tahun yang lalu adalah orang Perancis yang diminta sama Raja Narai, Raja Ayutthaya waktu itu ya. Jadi kemungkinan arsitek Perancisnya itu meniru yang ada di Nakhon Si Thammarat karena bentuk atasnya begitu tuh. Jadi gerbang kunonya. Nama gate-nya Chumpon Gate. Ya, udah dibilang ya, 350 tahun yang lalu dibangunnya. Yang betul-betul bertahan. Dan ini monumen perempuan dibilang 200 tahun yang lalu ya. Tahun 1800-an. Patungnya sendiri umurnya udah hampir 100 tahun, 1930 dibangun. Nah, ini gate-nya yang masih bertahan dari 350 tahun yang lalu, kita lewatin. Dan inilah kota lama dari Nakhon Ratchasima. Batu-batunya dari batu-batu kuno, cuma dari semen lagi. Ini ada ukiran, nggak tahu ukiran kuno atau ukiran modern. Kalau pintu kayu udah pasti baru ya. Di atasnya bisa naikin dulu. Udah kita lanjut lagi karena kita mau kejar bus jam 4, tinggal setengah jam lagi ke Phimai. Jadi sebelum ini jadi kota besar, sebelum Nakhon Ratchasima jadi kota besar, katanya sih Phimai itulah kota utama di Northeast. Karena banyak peninggalannya itu peninggalan Khmer dari abad ke-14. Sebagai kota besar dan modern di Thailand, nih mereka juga mengadakan ini ya, Pride Month. Korat Pride Month. Korat Pride Month 2023. Tapi mungkin udah lewat hari perayaannya. Kalau di Bangkok kemarin tuh hari Minggu yang rame. Udah, ayo kita cari angkutan. Kita lanjut ke terminal. Jaraknya cuma sekitar 2 km dari sini.
Tapi karena waktunya mepet, kalau bisa naik angkutan umum atau mungkin naik Grab. Karena kita melanjut lagi ke Phimai Historical Park. Kita cobain tuk-tuk Thailand. Nah, ini kita jalan tuk-tuk ya. Jadi ini bentuknya kayak bajai depannya, tapi lebih luas. Ini kalau ngelihat ini betul-betul kayak jalan Gajah Mada. Tuh, di Jakarta ya. Ini juga Mall Beken, Terminal 21 tuh, ada pesawat kecilnya di dalam. Jadi ada dua mall keren di sini, Terminal 21, ada lagi Mall Korat. Nah, ini kita sampai. Oh, ada KFC-nya lagi. Di Terminal 2. Jadilah Terminal 2 dari Korat. Nakon Ratchasima. Kita cari busnya. Banyak PO bus antar kota di sini. Bahkan yang langsung ke Bangkok juga ada, harganya sama kayak kereta. Jadi sebenarnya kalau mau keliling di Thailand, banyak pilihan bus juga sebenarnya yang lebih nyaman daripada kereta ya. Tapi kalau pengen nyobain yang klasik, cobain kereta. Nah, ini kita mau ke Phimai, tadi diapain ke 641 katanya. Jadi jadwalnya jam 4 ada, jam 5.30 ada Phimai, 59 baht. Ayo kita jalan ke Phimai, 1,5 jam, bentar lagi mau jalan. Yuk, nah ini kita lihat busnya. Nah, itu tuh, ke belakang aja. Jam 4 lewat 4 menit kita jalan. Tadi kita lupa explore ya. Ini bus stationnya sebenarnya tempatnya besar dan bagus, rapi. Depannya juga ada pertokoan. Ini pas juga mulai gerimis. Udah mau lagi. Tulisannya apa? Korea Mall tuh. Udah, Korea Mall. Udah rame, sampai banyak yang berdiri. Dan akhirnya kita keluar dari macet. Ini pertigaannya di Talat Kai. Dari highway kita belok, kita ke Phimai. Phimai National Museum. Inilah tembok kota kuno Phimai, komplek pecandian. Besok pagi kita balik sana. Sekarang udah jam 6, kita sampai di Phimai ya. Banyak yang naik ya, anak-anak sekolah. Kita turunnya posisi tengah kotanya. Ini ada Clock Tower. Nah itu, depan di situ. Nah, jadi tadi sempat kelihatan ya, komplek Phimai Historical Complex. Nah, itu di sebelah sana. Tapi kita tahu barang dulu. Habis itu kita mungkin mencari makan di pasar malam yang persis ada di dekat sini juga. Nah, kita di sini ya, Phimai Paradise Hotel. Jalan ke situ dekat. Itu persis dekat tempat komplek historicalnya. Di sini juga banyak tempat makan fancy ya. Tuh. Kita masukin ini, bara. Phimai Paradise. Tuh. Good vacation without great hotel is irrelevant. Ini kamar kita review sedikit ya. Jadi ini 230.000 twin, lumayan besar. Ada TV, yang pasti free wifi, dapat air, bisa manasin air. Nah nih toiletnya juga gede, bagus. Ya, kalau duduk, nah ada heater juga. Ini kita mau jalan lagi sebelum gelap. Kita mau tunjukin gerbangnya karena pasti ada di depan juga. Jadi biar teaser buat besok ini tempat kayak apa. Ini ya salah satu gerbangnya. Nah ini gerbang timur nih dari kompleksnya. Kita bawa aja foto untuk visa China. Jadi rencana nanti di Vientiane besok atau lusa kita bakal nyampe sana. Kita bakal ajuin visa China. Nah ini kita udah balik lagi di pusat kota Phimai. Nah ini pasar malam, yuk lihat. Jadi kita mau cobain yang ini nih, telur apa? Roti telur apa? Ini kita cobain ya, roti telurnya. Ini kayak citan panping sih tadi kalau ngeliat orang lain beli. Ini bikin rotinya. Jadi martabak. Manis. Cobain asin. Inilah hasilnya. Jadi biasa ya, ada buah-buahan,
Ada minum, ada gorengan, dari yang snack sampai yang daging langsung. Nah itu masih panjang, mulai dibungkusin ya, padahal masih jam 6-an. Jadi mulai beres-beres. Jadi pasar malam di sini tuh nggak betul-betul sampai malam banget. Nih jadi semua udah mulai beres-beres. Jadi kayaknya di sini emang pasar malam itu nggak betul-betul pasar malam. Jam 7 udah tutup. Jadi ini ya pasar malamnya ya. Udah mulai tutup. Jadi di depan pusat kotanya juga banyak toko-toko. Jadi banyak toko fancy. Nah di sana juga kayaknya ada jajanan lagi. Yuk kita datengin. Di sini lebih banyak makanan ya. Tuh. Lebih banyak snack. Ada mie. Tadi sate-sate. Jadi kesimpulannya di sini emang lebih betulan buat makan. Ini yang kita tadi beli ya, 20 baht. Ternyata manis. Kita cobain. Ya enak juga lah. Kok harganya cuma sekitar 8.000. Ada pilihan yang lain, misala pisang. Jadi betul-betul banyak tempat fancy ya di Pimai. Tuh. Oh tapi udah diberesin. Kita coba makan di tempat yang agak fancy. Tapi harganya murah-murah nih. Coba ya, lihat contohnya apa. Tuh, spaghetti 70 baht aja misalnya. Sekitar 28.000. Sekitar 28.000. 70 baht nih. Lumayan. Enak lagi. Ikuti terus Bang Jago. Sampai jumpa.